2, 3. Tak dulu. Jantung sehat, jantung sehat, jantung sehat, sehat jantungku. Jakarta Timur, tolong gaya hidup sehat. JKTS DKI, jaga. JKTS bernama mengabdi profesional. Jantung sehat. Untuk Dokter Bayu dipersilakan. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Dokter Bayu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya ingin menyapa Dokter Rubin ya, Kepala Bidang Preventif ya di YJI ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Dokter Rubin. Ya, saya perkenalkan saya Dokter Bayu, spesialis jantung. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit UI Depok, ya, Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terima kasih pada YJI yang sudah mengundang saya. Jadi ini kita akan membahas mengenai kesehatan jantung dengan berolahraga ya. Jadi intinya sih kita pengen tahu nih bagaimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita kan ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, banyak ibu-ibu ya? Ini pelatih klub jantung sehat ya? Ini pelatih masak bukan? Oh iya. Soalnya ibu semua nih banyaknya. Kalau bapaknya cuma sedikit. Oh, jadi ini pelatih olahraga ya? Pelatih olahraga dengan sehat. Wah, berarti ini lebih jago olahraga dengan saya kayaknya. Oke, ya jadi yang mungkin sih ibu-ibu, bapak di sini mungkin sudah sering mendengar juga ya tentang ini. Cuma kita refreshing aja. Saya lebih ke menceritakan aja apa yang saya tahu ya. Tapi kalau ada yang di akhir mau nanya atau mau ngoreksi saya salah ya boleh ya. Karena manusia tetap salah dan lupa. Oke? Nah, jadi kenapa sih jantung ini harus kita jaga gitu ya? Nah, ternyata jantung itu adalah ternyata sampai saat ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, bukan di Indonesia doang, di dunia ya. Jadi orang lagi ngapa-ngapain tiba-tiba, loh kok di kamar nggak meninggal, itu kemungkinan serangan jantung ya. Orang yang meninggal mendadak itu pasti serangan jantung ya. Jadi tak tahu sehat, terus tiba-tiba di kamar nggak sadar ya, itu berarti serangan jantung, udah nggak mungkin yang lain. Ya, orang meninggal mendadak itu pasti serangan jantung ya. Ya kecuali kalau orang meninggal mendadak ditabrak mobil ya beda ya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain meninggal tuh pasti karena serangan jantung kemungkinan besar ya. Ya, makanya jantung sangat penting sekali nih ya. Oke, jadi 1 dari 10 orang Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner, dan memang penyakit jantung adalah penyakit yang menyebabkan pembiayaan kesehatan paling besar di Indonesia ya. Jadi BPJS itu, dokter jantung tuh udah paling takut sama BPJS. Aduh, dokter jantung lagi nih, dokter jantung lagi gitu kan. BPJS harus keluar uang lagi untuk membiayai sakit jantung ya. Jadi di dunia setiap 3 detik itu meninggal karena penyakit jantung koroner ya. Jadi kita fokus penyakit jantung koroner ya, itu yang kita pengen hindari, karena penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang paling sering didapati pada usia dewasa gitu ya. Dan gaya hidup yang tidak sehat itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Jantung letaknya di dada kita ya, di tengah ya. Ya, di sini posisinya. Dan mengapa dia penting ya? Karena jantung itu adalah supplier oksigen dan nutrisi ke dalam seluruh tubuh ya. Jadi jantung itu penting sekali, dia memberikan oksigen dan memberikan nutrisi ke semua bagian tubuh kita. Siapa yang ngasih makan otak? Jantung ya, karena jantung memberikan darah ke dalam otak. Siapa yang memberi makan ginjal kita? Jantung, karena jantung yang memberikan memompa darah ke ginjal ya. Jadi seluruh tubuh ya. Jantung itu ibarat supplier ya, supplier dari oksigen dan nutrisi. Nah, kalau jantungnya berhenti, ya udah selesai ya. Nggak ada yang ngasih oksigen, nggak ada yang ngasih
nggak ada yang ngasih nutrisi ke dalam tubuh kita. Oke. Nah, tanda-tandanya apa? Sudah tahu ya. Jadi orang tanda-tanda serangan jantung atau penyakit jantung itu yang paling sering adalah tiba-tiba sakit dadanya, ya, sakit dada di tengah atau di sebelah kiri, sampai orangnya tuh gini, aduh, gitu. Sampai dia begini posisinya. Ya, kalau sakit itu cuma celik-celik gini, ini sih bukan, ya. Itu angin. Jadi ada orang, dok saya sakit ya dok, tapi ini ya di sini dok, celik-celik, itu bukan ya. Jadi sakit jantung itu adalah sakit dada tiba-tiba diinjek, merasa diinjek seperti tiba-tiba ada yang injek, kayak saya diinjek gajah gitu, sampai orangnya tuh gini, nah udah sampai kayak gitu, atau disertai keringat dingin sampai mual, nah itu serangan jantung. Itu sakit jantung ya, seperti tusuk juga bisa. Dia pokoknya berat sekali, ya. Kadang-kadang menjalar juga tuh, dok saya masih sakit dada nih dok, berat banget kayak diinjek, terus sampai ke lengan, sampai ke leher. Atau sampai ke punggung, aduh, ini pakai serangan jantung ya dok? Nah mungkin aja. Gitu. Tapi kalau yang sakit dadanya, dok saya sakit dada di sini doang dok. Oh di sini ada yang apa? Itu bagus-bagus. Ah itu bukan. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Atau kadang-kadang ada juga orang sakit jantung keluhannya apa? Sesak nafas, ya. Sesak nafas, lemas, keringat dingin. Nah itu juga bisa serangan jantung. Tapi pada umumnya serangan jantung adalah sakit dada biasanya. Oke. Nah, ini yang perlu harus tahu ya. Jadi ini adalah faktor risiko penyakit jantung koroner. Apa itu faktor risiko? Faktor risiko adalah orang-orang yang lebih rentan untuk mengalami penyakit jantung di kemudian hari. Ya. Jadi faktor-faktor apa aja? Nah, yang pertama adalah yang tidak bisa dimodifikasi ya. Jadi faktor usia. Semakin tua usia, maka risiko serangan jantung akan meningkat. Ya itu pasti ya, kita mungkin kita semakin tua tentu penyakit makin banyak datang ke kita ya. Saya pun juga gitu kalau udah tua itu takdir ya. Apa? Kemudian yang pertama cek kesehatan secara rutin. Yang kedua kenyataan saat rokok lainnya susah memang ya. Ini susah. R rajin aktivitas fisik. D dia seimbang. Istirahat cukup, kelola stres. Nah, ya. KTA tuh, cuma dibikin kecil. Sehat, awet sehat. Bukan kecil. Ya. Kemudian cek apa lagi? Cek kolesterol. Ya. Kolesterol yang bagus adalah di bawah 2. Nah, kalau lihat perut bagus gimana? Yang bagus kalau laki-laki di bawah 90. Nah, kalau dia kegemukan berarti di lebih dari 90 dia udah dibilang gemuk. Kalau perempuan di lebih dari 80 dia sudah dibilang gemuk atau obesitas. Jadi targetnya kalau bisa laki-laki maksimal 90, wanita maksimal 80. Nah kalau saya kayaknya kurang gizi kalau saya. Saya cuma 60 kayaknya. Ya, ya. Jadi jangan sampai kelebihan berat badan ya. Oke. Nah, kalau berat badan gimana? Cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya bagusnya memang pakai indeks massa tubuh. Ya, caranya adalah ini ya, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kali tinggi badan dalam 2 meter. Nah, ini kan cara benernya. Tapi cara gampangnya gimana? Tinggi badan kurang 100. Itu aja cara gampangnya. Contoh misalnya dokter beban kita tahu berapa? 170. Nah, dokter tingginya 170, artinya berat badannya berapa maksimal? 70 maksimal. Jadi 100 dikurang 70, udah gitu aja gampangnya ya. Nah, jadi ini hasilnya begini kan caranya. Tapi kalau misalnya gampangnya, ya, jadi kalau bisa 100 dikurang, tinggi badan dikurang 100, itu yang gampangnya ya. Saya 174 tingginya, berarti maksimal saya 174, bagusnya gitu. Ya. Tapi cara benar seperti ini, IMT, indeks massa tubuh. Nanti kalau ibu buka di Google gitu ya, caranya begini. Normalnya 18,5 sampai 25,5. Ya. Jadi satu terkait dengan menyakan asap rokok atau bagi yang sering merokok ya. Kebetulan kami sama-sama dokter, jadi
Jadi tadi saya sekilas mendengar banyak pasien juga yang sering sekali mengalami kesulitan untuk berhenti rokok, ya betul ya. Apalagi mungkin ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapaknya yang masih suka merokok, betul ya. Ini sulit sekali, tapi sering sekali loh, sering sekali dalam kegiatan harian kita kalau kita sedang melayani pasien, ya ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan. Dok, saya udah coba stop rokok, tapi habis 3 hari saya mau lagi. Saya bilang stop lagi. Oke, kurangi seperti tadi disampaikan, di tapering, namanya tapering ya, dikurang-kurangin. Tapi akhirnya dia bilang, dan banyak orang menyampaikan, dok, itu tetangga saya ada bapak-bapak merokok sampai usia 95 tahun masih hidup. Tapi ada yang Islam itu gak merokok, lewat duluan. Nah ini dok mungkin bisa diberikan pencerahan, ya, karena ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita sudah berupaya untuk mau menghentikan atau mencoba berhenti rokok, ya, tapi masih juga muncul hal-hal seperti yang dianggap sepele. Terima kasih dok, terima kasih. Ya bagus tuh pertanyaan. Itu memang sering terjadi ya fenomena itu. Mertua saya juga merokok 72 tahun masih hidup tuh. Kenapa? Ini memang belum ada jawabannya sebenarnya. Tapi diduga memang ada keturunan bu, faktor genetik. Jadi ya, diduganya nanti akan ke arah sana. Guru-guru saya juga bilang seperti itu. Memang ada orang yang merokok 90 tahun tapi nggak mati-mati. Ada orang yang 45 tahun udah mati. Nanti biasanya itu ada hubungannya sama genetik dok, biasanya dok. Jadi ada orang yang genetiknya itu, dia genetik itu menyebabkan karakter pembuluh darah jantungnya jelek, gitu. Mungkin aja itu orang yang merokok itu memang nggak ada faktor apa-apa, dia nggak ada genetik jantung, nggak ada keturunan jantung, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi. Tapi orang yang 45 tahun misalnya, dia ada faktor genetik yang dalam tanda kutip itu jelek memang dari sononya, gitu. Ada yang seperti itu memang. Itu memang kedokteran kita belum ke arah sana. Tapi guru saya pernah bilang nanti mungkin kedepannya akan seperti itu, gitu. Jadi udah tahu nih orang yang genetiknya begini, oh nih nanti meninggal terus gini. Harapannya di masa depan gitu tahun 2200 kan. Kayak gitu ya dok. Ya. Dan memang kalau untuk mengurangi rokok memang susah ya. Jadi memang harus dialihkan gitu. Misinya apa? Misi itu rencana masa depan yang bertahap, berkesinambungan dan sejalan dengan misi kita dan visi kita gitu. Kita cari yang terbaik coba ya. Ini udah tepat tapi kurang. Coba ada lagi yang mau ya, visi misi ya Bu, artinya apa? Diri. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Nur Aini dari KJS Al-Quryang Ciracas. Oh ya. Visi adalah tujuan hidup yang lebih baik. Ya. Misi adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Coba. Terima kasih. Siapa? Ada lagi yang mau kasih artinya visi misi? Cukup? Nggak ada lagi? Oke, kita putuskan kepada Bu Nur Aini ya. Silakan Bu Nur Aini. Kita. Oke. Ya, tadi sudah. Seimbangkan gizi, menyiapkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, terakhir olahraga. Bu Tari, oke. Selamat Bu Tari. Saya kasih tumbler lagi. Oke. Jadi 30 detik waktunya Bu ya, sampai 1 menit. Oke. Tepuk tangan dong buat ibunya. Nih, ya. Oke, silakan Ibu. Ya, selamat siang ibu-ibu semuanya. Siap. Saya akan menguraikan tentang olahraga ya Bu. Iya. Olahraga itu adalah kegiatan yang kita lakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau senam. Ya, kalau senam. Tapi olahraga itu berbagai
macam, ada yang sepedahan, ada yang jalan, ada yang renang, ada yang senam dan lain sebagainya. Dan olahraga itu bisa membugarkan tubuh kita, selain menyehatkan tubuh kita juga bikin bugar tubuh kita. Untuk itu marilah ibu-ibu semuanya kita masyarakatkan olahraga, dan untuk mengolahraga masyarakat kita wajib pelatih-pelatih senam untuk mempromosikan senam kita ya, Ibu. Semangat Ibu. Terima kasih. Semangat, terima kasih, tepuk tangan dong ya. Oke ya, bagus. Sekarang dengan Ibu. Aduh, Glory. Oke, sekarang saya kasih sebuah kata. Ini gampang kok Bu, gampang ya. Saya kasih sebuah kata tentang dua kata deh, kesehatan jantung. Tuh, yang gampang-gampang dulu aja ya. Siap Ibu? Bisa? Udah kepikiran? Tentang kesehatan jantung ya Bu ya. Kesehatan jantung. Iya, betul ya. Oke, siap? Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, kita sebagai pelatih jantung tentunya kita juga sudah berusaha untuk mengemukakan kepada anggota supaya kita berkehidupan lebih baik lagi dalam pola hidup kita. Pertama kita menjaga hidup sehat kita dulu. Yang salah satunya yaitu kita mengajak lingkungan kita berolahraga ya. Terus yang kedua kita juga mengajak anggota kita supaya lebih konsisten, tidak malas-malasan dalam berolahraga ya Bu. Terus yang ketiga dalam kehidupan anggota kita bila terlihat dia dalam posisi sakit, kita juga memberikan dia arahan-arahan atau edukasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya supaya dia lebih menyenangi apa itu hidup sehat dan lingkungan hidup sehat. Mantap. Ya udah seperti itu aja dari saya. Terima kasih Ibu, tepuk tangan. Sehat dan bergizi, silakan. Baik, ini kan belajar ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, semuanya sama-sama ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang cantik dan soleha. Amin. Bapak-bapaknya juga. Saya mau dikasih materi tentang apa tadi? Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Bagi bapak ibu yang masih mempunyai anak, kita akan berikan makanan sehat dan bergizi, misalnya apa ya, susu, ya Pak Cari Mas sempurna deh, susu, ikan, daging, sayuran gitu ya, apa ya, ya gitulah, 4 sehat 5 sempurna aja. Oke, cukup Ibu? Cukup. Terima kasih, tepuk tangan dong. Nah, terakhir, nah ayo ke tengah nih Ibu. Ayo, ini saya sering ketemu di yayasan soalnya, saya kasih agak susah dikit. Ini udah grogi. Pertanyaannya beda. Sini dulu Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Teh Yuli. Oke. Rosalinda. Rosalinda Ayamo. Salah ya. Sekarang Ibu saya kasih tantangan, Ibu jelaskan tentang Yayasan Jantung. Yang kayak begini nih. Ayo. Iya tenang aja dulu sebentar, gue cari ilmu dulu. Ditembak langsung ya BTL. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Baik, sehat, semangat, mantap. Buat ngilangin grogi. Iya, boleh, bagus.
Iya, hari ini sepertinya saya didapat tema mengenai Yayasan Jantung Indonesia. Ya, Yayasan Jantung Indonesia ini berdiri sejak tahun berapa ya? Saya lupa. Tahun 1981. 1981. Ketika itu ada pasien yang bernama Dewi Sartika. Dewi Sartika. Saya tahu ini. Ya, alhamdulillah. Makanya dibuatlah Yayasan Jantung Indonesia. Ya. Yayasan Jantung Indonesia ini bertempat di Jalan Tuku Umar nomor 4 ya. Nomor 8. Oh, ini yang sering yayasan bisa salah ya. Nanti hari Jumat kasih tahu. saya tanya kalau Gojek kan udah langsung ada aplikasinya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni dari KCS Asomadia. Di sini saya akan membahas, walaupun tidak dari olahraga, dari seni tidak apa-apa ya. Ya, saya akan membahas seni, ya, seni dan budaya. Di sini saya akan memperkenalkan seni, terutama tari ya, tari. Di olahraga itu, pertama yang kita ajarkan adalah dari jantung sehat adalah pasti denyut nadi, terus pemanasan, aerobik, lanjut seni kreasi. Nah, di sini saya akan membahas seni kreasinya. Jadi di sini kreasi dari senam itu macam-macam. Ada yang dari daerah, ada yang dari lagu-lagu nasional. Tapi di sini saya akan menjelaskan seni yang dari daerah. Dikasih berapa menit? 2 menit. Ya. 2 menit. Saya akan memperkenalkan ya seni yang dari Jawa Barat. Ya, kalau dari Jawa Barat ada jaipong. Ada jaipong. Kalau dari Jawa Tengah pasti ada apa? Ini namanya kuda-kuda. Kuda-kuda, walaupun sudah usia, kuda-kuda kita harus kuat. Ya, contoh hap. Kalau yang dari Jaipong, itu seperti itu. Terus sudah mulai paham belum? Belum paham. Perlu penjelasan lagi. Malam Bu. Di sini saya menjelaskan model nekat. Tahu model nekat? Seperti wani sek maju dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwa seni dan budaya di olahraga itu jangan ditinggalkan ya. Ono sing jawab sakarepmu rapopo. Saya rasa cukup sekian karena dikasih waktunya hanya 2 menit. Bu, nggak apa-apa, lanjut aja Bu, aman. Lanjut ya Bu, masih penasaran Bu, lanjut. Penasaran ya. Tadi kita hanya memperkenalkan sedikit gerakan dari seni Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau dari Bali mungkin ada matanya, saya nggak bisa matanya ya. Bisanya hanya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kebetulan karena saya adalah lahirnya dari Jawa, jadi di sini itu banyak darahnya Jawa. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Trinil. Itu nama hoki ya, sebenarnya nama panjangnya Fainil Unsudah. Iya. Sudah.
tadi kita sudah olahraga, sudah merasa bugar badannya. Saya akan menjelaskan di sini tentang panca usaha jantung sehat. Panca usaha jantung sehat, siapa yang tahu? X? Iya. E-nya? H? A-nya? Ya, terakhir T. Baik, teratur berolahraga minimal 1 minggu berapa kali? 3 kali. Di sini saya akan mengambil yang huruf E-nya, yaitu enyahkan rokok. Ibu bapak, di dalam rokok itu, di dalam asap rokok ada lebih dari 4.000 racun. Jadi bisa kebayangkan kalau asap itu masuk ke dalam paru-paru kita. Antara lain racun itu ada yang obat semut, tahu kan obat racun semut ya. Kemudian bahan yang buat dipakai untuk pipa paralon. Kemudian racun untuk, kayaknya lupa ya. Udah lama nggak belajar. Ya, pokoknya ada lebih dari 4.000 racun itu di dalam asap rokok. Jadi bisa kebayang. Ada yang di rumahnya masih merokok? Nah, sama, di rumah saya juga masih ada yang merokok. Kalau saya tulis dilarang merokok di ruangan ini, dia pindah ke ruangan sebelah. Ya, itulah. Memang susah ya itu rokok ya. Jadi sebagai pelatih klub jantung sehat, kita harus jelaskan kepada terutama di keluarga kita sendiri, kepada anak-anak kita, cucu kita, bahwa rokok itu tidak banyak manfaatnya, justru merugikan. Apalagi harga rokok sekarang mahal. Lebih bagus duit untuk beli rokok itu kita berikan kepada ibunya anak-anak buat belanja makanan sehat. Setuju? Iya. Karena waktunya cuma 2 menit, jadi apa? Ini lanjut aja udah. Lanjut. Ya. Lanjut sampai sore ya. Ya. Bos supporter ini. Wah, supporter punya. Jadi itu tadi bahayanya merokok untuk anak, cucu, tetangga, tolong diberikan pengertian. Kalau memang masih mau merokok, di luar saja. Jangan di dalam rumah, apalagi ibu-ibu yang punya anak kecil ya, tidak bagus. Perokok pasif itu paling bahaya. Perokok pasif itu ialah yang kita tidak merokok tapi menghirup asap rokok. Nah, itu paling ya, itu justru paling berbahaya. Ya, sekian saja. Lain kali saya lanjutkan sampai panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Trinil dan juga Ibu Yuni. Saya mau tanya sebelum saya akhiri materi saya. Perbedaannya tadi Ibu Yuni sama Ibu Trinil apa? Oke, materinya. Oke, Mbak San, ada dari cara public speakingnya yang berbeda? Pasti ya. Oke. Gini, setiap orang punya cara ya, punya pattern biasanya bagaimana dia berbicara di depan umum ya. Pembawaan Ibu Trinil memang lebih tenang, lebih santai ya. Kalau Mbak Ibu Yuni lebih serius orangnya ya. Orang punya gaya atau caranya masing-masing ketika mereka menyampaikan sebuah pesannya. Nah, itu adalah kebiasaan, ya kan? Saya juga sama dulu seperti itu, tapi karena kebiasaan, pada akhirnya saya bisa ngatur bagaimana caranya. Harus serius, harus santai, dan juga dan lain sebagainya. Seperti itu karena latihan.
Intinya adalah saya lupa di sini itu adalah latihan. Itu penting. Dimanapun ibu berada, ketika ibu mau tampil, mau berbicara di depan umum, intinya adalah latihan. Ya, ibu latihan ngomong sendiri. Saya sering ngomong sendiri, misalkan saya di mobil, saya nyetir, saya misalkan mau presentasi nih bu, saya latihan dulu di mobil, saya ngomong sendiri di depan mobil saya seperti itu, atau di motor ya, ditutup aja itunya ya, jangan dibuka, kita ngomong sendiri kayak gila ya, ditutup kan nggak kelihatan, ibu sambil ngomong bicara di situ, itu latihan, itu penting ya. Nah, oke, tepuk tangan dong buat keduanya. Nah yang tadi sedikit, kalau Ibu Trinil masih mau nanya gimana Ibu? Gimana Ibu? Nah itu penting, ada keep in touch apa?